Jadi kalau kita belajar ventilator, kita harus tahu menu-menunya dulu. Iya. Ya. Pertama itu menunya di sini ya, diklik ada menu volume control, ya kan? Volume control. Nah ini pasien ini menggunakan pakai volume control, tandanya ini volumenya Oh iya. 450, ya. Nah yang kedua pakai pressure control. Nah ini tandanya di mana? Di sini pressernya. Nah, ada dua ya, jadi volume control sama pressure control. Gitu ya. Itu ada dua kontrol. Nah kebetulan pas ini pakai kontrol, kita balikin lagi. Nah kalau dia pakai kontrol, maka yang kita observasi adalah pressernya. Jangan sampai pressernya melebihi dari 35. Pressernya yang mana, Mas? Yang ini nih. Oh iya. Ini tunjuk ya. Iya. Nah dengan jempol nih. Iya. Nah ini jangan sampai melebihi dari 35 atau sampai 40 bahkan, ya akan terjadi barotrauma. Kita cek kalau dia tinggi dengan volume yang kita berikan 450, maka akan menaikkan pressure. Kita cari dulu penyebabnya, apakah dia ada clotting, apa ada sumbatan seperti slam, atau mungkin paru-parunya yang kurang bagus, bermasalah ya. Dengan volume yang kita kasih 450, mungkin dia kebesaran gitu kan. Makanya perlu kita lihat Volume 450 dari mana, Mas? Nah, volume 450 ini biasanya dari berat badan. Anggaplah pasien ini berat badannya 45. Karena yang normal itu kan 8 sampai 12 gitu kan. 8 sampai 12 cc per kilogram berat badan. Kita coba ambil tengah-tengahnya aja ya. Kita ambil tengah-tengahnya 10 cc lah ya per kilogram berat badan. Kalau kita lihat pasien ini 45 kg, maka volumenya adalah 450. Nah, 5 kali 10 berarti. Ya, 50 dikali 45 dikali 10 ya. Jadi 450. Gitu ya. Ya. Nah, ternyata dengan 450 pressernya tidak naik ya. Berarti aman nih. Ya. Ya, berarti aman dengan volume seperti ini, pressure tidak naik 22. Berarti mungkin paru-parunya pas lah ya. Kita hitung pas dengan volume yang 450. Nah, itu volume ya. Jadi volume ini 450 ini tugas dari ventilator ada bertugas untuk memasukkan 450, benar-benar 450 ya. Dia bekerja, yaitu tugas dia adalah memasukkan udara 450 gitu kan. Nah, kalau dia ada sumbatan, maka pressure akan naik di sini. Yang tadi saya bilang dari awal ya. Kalau ini aman, berarti tidak ada sumbatan, parunya juga pas gitu kan. Dan diperhatikan lagi, selain volume ada lagi yaitu RR12 ya. RR12 ini RR yang paling rendah. Artinya bisa atau 10 sampai 12 kali per menit lah ya. 10 sampai 12 kali per menit. Berarti setiap berapa detik dia memberikan napas bantuan ya. Berarti sekitar 5 detik. 5 detik. Ya kan? Ya. 60 bagi 12 ya, 5 kan? Berarti setiap 5 detik dia memberikan bantuan napas ya. Bunyi kan 1 2 3 4 5. Tuh ya, kecepatan saya 1 2 3 4 5. Nah, bunyi ya. Oh, iya. 1 2 3 4 5. Oke ya. Jadi bisa dibuktikan kita memberikan napas 12 kali per menit. Dan kemudian ada juga fraksi oksigennya. Nah, kemudian pasien ini diberikan dari dokternya 50%. Ini juga kita lihat 50% ini berarti kita juga lihat saturasi di oksigen, ya kan? Oh, ternyata saturasi oksigennya antara 99 sampai 100%. Berarti cukuplah, oksigenisasinya cukup 50%. Kalau misalnya di bawah itu berarti kita naikin fraksi oksigennya. Nah, normalnya kan 95 ke atas kan? Ya. Kalau di bawah 95 kita boleh naikin fraksi oksigennya. Maksimal berapa, Mas? 100. Iya. Fraksinya 100 maksimal ya. Jadi kenapa pakai ventilator? Yaitu untuk menggunakan oksigen tinggi sampai 100%. Kalau pakai yang sungkup biasa kan paling sampai 60%. Mentok gitu ya. Kalau pakai pilihan ventilator pasti 100% gitu kan. Nah, satu lagi adalah apa tadi ya? PIP ya. PIP fisiologis 5 ya. Oh, fisiologis itu 5. Bisa juga kalau dokternya. PIP itu apa, Mas? PIP ini tekanan yang positif, pressure, expirasi, and positif. Jadi memberikan tekanan positif. Jadi kalau paru itu kan kalau ngembang gitu kan,
dia nggak langsung plak ini. Jadi ada pertukaran oksigen dan CO2 gitu kan. Begitu paru gini, begini nih mentok nih, mentok, naik lagi, ngembang lagi. Ini supaya nggak kolap parunya. Itu yang saya tahu. Terus trigger biasanya sih udah dari sananya ya. Kadang-kadang yang udah lebih positif sih lebih sensitif ya. Kalau trigger normal kan dia negatif -2 ya, negatif -2. Kalau kita napas cekung kan, inspirasi kan, dia negatif kan. Nah, negatif 2. Nah, ini dibikin positif supaya dia lebih terangsang untuk pasien cepat napas. Gitu ya. Dan itu aja yang perlu diperhatikan adalah saat ini pasien menggunakan pola volume control ya. Volume control, tidal volumenya 450, RR-nya 12, fraksi oksigennya 50%, PIP-nya 5. Ya. Nah, kita cek, kita kontrol, pressure-nya juga nggak terlalu tinggi, 22 pas. Di volume inspirasi juga masuk sesuai ya 510 ya, bisa toleransi lah 4,5 ke 500 saya kira sih nggak masalah toleransi ya. Terus mini volumenya ke pas 12 kali pas tengah kira kurang lebih 600 ya, 6000 lah ya. Di pas masuk. Nah, ternyata di sini RR-nya kita kasih 12, harusnya kalau pasien bernapas di sini lebih dari 12. Ya, lebih dari 12. Tapi kalau pasien nggak bernapas, kasih 12, tetap 12, bahkan 11, itu tandanya pasien tidak ada napas. Gitu ya. Hanya nafas dari Nah, dan ini juga kebetulan tidak ada obat-obat sedasi. Tidak ada obat untuk menidurkan. Tidak ada obat untuk sedasi knockdown, nggak ada. Jadi knockdown tersendiri gitu ya. Penurun pasiennya sendiri gitu kan. Kasih 12 tetap 12. Ya kan? Fraksi 50 harusnya normalnya 450 ya, tapi ini 49. Saya kira sih nggak apa-apa sih, beda cuma 1 poin gitu ya. Jadi keseluruhan pola ventilatornya sudah cukup ya. Dan ini pasien tidak bernapas, ternyata pasien ini adalah stroke perdarahan luas gitu kan, sampai ke batang otak ya. Jadi tidak ada trigger, kita lihat ini. Oke? Ya. Oke. Oke. Terima kasih.